Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Herman. Saya mahasiswa dari IAIN Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Saya sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua, yaitu teman saya Sarnawi Sabsuha, akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penggunaan sistem informasi manajemen berbasis komputer sebagai pendukung pengambilan keputusan. Nah, video yang kami buat ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dipandu oleh Pak dosen terbaik kami, yaitu Pak Fauji Eskom MN. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan, di mana proses pengambilan keputusan dalam jenis bisnis apapun merupakan aspek yang sangat penting. Nah, hampir dalam setiap aspek perusahaan membutuhkan adanya suatu keputusan seperti apa inovasi yang akan dilakukan dan bagaimana strategi pemasaran yang dapat dipilih dan dapat menyaingi para pesaing dan sebagainya. Di sini juga bukan hanya organisasi, tetapi pengambilan keputusan ini juga penting untuk individu yang sangat bergantung pada hasil keputusan tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu kerangka dasar teori. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian sistem. Nah, menurut Scott dan Voice menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun dari sejumlah elemen untuk mencapai tujuan bersama. Jadi contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, semisalnya televisi. Nah, televisi apabila dibuka maka dia akan menampilkan banyak elemen-elemen atau komponen-komponen seperti kabel, monitor, prosesor, dan lain sebagainya. Nah, dengan fungsi yang berbeda-beda ini akan tetapi komponen-komponen ini bekerja dengan tujuan yang sama. Seperti apa? Yaitu untuk menayangkan gambar. Jadi itu sedikit penjelasan atau contoh mengenai pengertian dari sistem. Selanjutnya B, pengertian informasi, di mana pada hakikatnya informasi merupakan sekumpulan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan kegunaan yang lebih luas. Jadi data ini berisi berita-berita penting atau kejadian yang akan diolah menjadi suatu informasi untuk pendukung pengambilan keputusan. Jadi kesimpulan dari informasi ini merupakan sekumpulan data yang telah diolah digunakan untuk peramalan atau pengambilan keputusan di masa yang akan datang. C, pengertian manajemen. Menurut mazhab proses sebagaimana disebutkan oleh Kons dalam Hartono 2013, manajemen ini adalah proses mengupayakan agar segala sesuatu dapat diselesaikan melalui kerjasama orang-orang dalam kelompok yang terorganisasi. Nah, maksudnya manajemen ini adalah proses pengupayaan agar semua atau segala sesuatu itu dapat diselesaikan melalui kerjasama antara anggota-anggota kelompok yang terorganisasi atau termaksud dalam perusahaan tersebut. Jadi, secara garis besar, pengertian dari manajemen ini adalah kajian atau ilmu yang mendayagunakan keahlian orang agar bekerja untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya D, pengertian sistem informasi manajemen, di mana saya mengambil menurut Richard Hartono 2013 ini, ia mendefinisikan bahwa sistem informasi manajemen ini sebagai seperangkat prosedur yang tersusun dengan baik, yang pada saat dijalankan ia menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen ini adalah seperangkat alat atau prosedur yang saling menunjang dalam menghasilkan informasi untuk pendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, sistem informasi manajemen di perusahaan. Nah, perusahaan pada hakikatnya adalah sebuah organisasi. Menurut Loudon dalam Hartono 2013 ini, dalam sudut pandang sistem informasi manajemen, hal terpenting yang perlu dipahami dalam sebuah perusahaan adalah proses-proses bisnis yang berlangsung di dalamnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas.
Nah, hal ini dikarenakan sistem informasi manajemen dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, sedangkan kinerja perusahaan ini ditentukan oleh seberapa bagus proses-proses bisnis tersebut dirancang, dikelola, dan juga dikoordinasikan. Kemudian selanjutnya yaitu dukungan sistem informasi manajemen berbasis komputer yang berhasil akan dapat meningkatkan proses bisnis melalui dua cara menurut Loudon dalam Hartono 2013 juga, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi proses bisnis. Nah, dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis ini, yang pertama meningkatkan koordinasi, dan yang kedua dapat dihindari duplikasi, yang ketiga dapat dipercaya proses sehingga menghemat waktu. Yang kedua itu mengubah proses bisnis dalam wujud. Yang pertama mengubah bentuk produk, misalnya diciptakan produk digital. Yang kedua yaitu mengubah prosedur, misalnya diperkenalkan pemesanan secara online. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dibahas oleh pemateri kedua dari kelompok kami. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, khususnya dalam hal manajemen. Seorang manajer perusahaan memiliki tugas untuk memimpin perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan bisnis. Contohnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bisnis yang dijalankan. Kita masuk pada poin A. Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan proses mengatasi permasalahan. Maka langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengkaji besarnya permasalahan dan menganalisis hal-hal yang berkaitan. Disinilah pentingnya ketersediaan data dan informasi. Menurut Hartono dalam buku Meraih Sukses dengan Memanfaatkan Firasat Bisnis, pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah perpaduan antara rasio, yaitu analisis dan pertimbangan, dengan intuisi, yaitu kemampuan mendayagunakan firasat dan bisnis. Kita masuk pada poin C. Sistem informasi pendukung. Terdapat kecenderungan di kalangan perancangan sistem informasi manajemen untuk beranggapan bahwa keberadaan pengelola data atau datase saja sudah dapat merangkutkan secara bermakna proses pengambilan keputusan. Kadangkala anggapan ini ada benarnya, namun demikian situ kerap kali meleset karena anggapan tersebut mengabaikan bahwa fakta dalam proses pengambilan keputusan terdapat juga unsur, yaitu satu, data. Data adalah sekumpulan atau juga keterangan dari sesuatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. 2. Model atau prosedur pengambilan keputusan. Contohnya seperti 1. Pengambilan keputusan rasional. 2. Model pengambilan keputusan intuitif. 3. Model pengambilan keputusan berdasar. Dan 3. Manusia sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan akan merangkut hanya bila didukung oleh data yang baik. Kita masuk ke D. Perangkat lunak pendukung perancangan. Setelah peluang atau ancaman identifikasi dalam tahapan inteligensi, tahap selanjutnya adalah perancangan. Dalam tahap ini dikembang prosedur-prosedur untuk memahami permasalahan, untuk merumuskan sejumlah alternatif menangani permasalahan, dan untuk menguji kelayakan dari sejumlah alternatif yang menangani masalah tadi. Itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum